Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas mengenai materi perbandingan tingkat SMP. Dan sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Kalian bisa panggil Kak Ayu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi perbandingan. Nah, kalian pasti sedikit paham mengenai perbandingan. Perbandingan adalah kita membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, mana yang lebih lama, mana yang lebih sebentar, atau mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu perbandingan. Kita akan bahas apa sih syarat-syarat perbandingan. Nah, syarat dalam membandingkan itu yang pertama adalah samakan satuan. Samakan satuan. Yang kedua adalah buat bentuk paling sederhana. Gampang kan? Syaratnya adalah samakan satuan, terus buat bentuk paling sederhana. Yang paling sering kita lakukan, kesalahan yang sering kita lakukan itu tidak menyamakan satuan. Nah, tadi kan udah bahas syaratnya apa. Nah, sekarang kita akan bahas rumusnya. Rumus perbandingan senilai itu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, itu perbandingan senilai. Sedangkan perbandingan berbalik nilai itu A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Kita akan masuk ke soal. Contohnya adalah bentuk sederhana dari perbandingan 3/4 berbanding dengan 22 setengah ya. 22 1/2 ons adalah kayak gitu. Oke, kita akan bahas. Nah, itu kan ada kilogram dengan ons ya. Kilogram dengan ons. Nah, perlu kalian ingat ketika kalian melakukan perbandingan, jangan pernah kalian rubah menjadi yang keukuran yang besar. Contoh, kilogram sama ons besaran mana? Besar kilogram. Jangan, ini ons lebih kecil kan. Otomatis jangan rubah satuannya ke yang lebih besar. Jangan rubah ke kilogram, melainkan jadikan ke yang lebih kecil, ke ons. Nah, tuh. Nah, karena itu pecahan campuran, kita akan rubah menjadi pecahan biasa dulu. Nah, kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 15/4 kan. 4 kali 3 12, 12 tambah 3 15. Nah, jadi 15/4 kilogram. Nah, terus berbanding dengan 45/2. Kenapa 45/2? Karena 22 1/2. Tadi kan 2 kali 22 44 tambah 1 45/2. Jadi 15/4 berbanding dengan 45/2 kayak gitu. Terus jadi pecahan biasa, maka kita harus samakan satuan yang kan tadi ons dengan kilogram. Maka kilogramnya kita rubah jadi ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Maka berapa? Maka kalau 15 kilogram, maka tinggal 15 dikali 10. Nah, jadi 150/4 ons berbanding dengan 45 per berapa? Per 2 kilogram. Udah jadi pecahan biasa, kita bisa kali silang antara 150 dikali 2 dan 45 dikali 4. Atau bisa juga kalian samakan penyebutnya. Kalau misalkan kalian samakan penyebutnya, maka kita akan cek atasnya aja, pembilangnya saja kayak gitu, mana yang lebih besar gitu. Kalau misalkan kalian mau lihat jumlahnya berapa, maka kalian perlu kali silang aja gitu, kali silang. Kalau kalian bentuknya nggak mau pecahan ya guys, kali silang. Nah, setelah kita kali silang, hasil adalah 300 berbanding 180. Nah, setelah kita hasil hasilnya, tinggal kita
Tadi kan pertama samakan satuan, kedua adalah menyederhanakan. Berarti kita harus menyederhanakan. Nah, dibagi berapa nih supaya sampai kita nggak bisa dibagi lagi kayak gitu. Nah, berarti dibagi 60. Nah, 300 dibagi 60 dapat 300 dibagi 60 dapat 5. Nah, 180 dibagi 60 dapat 3 kayak gitu. Jadi perbandingannya adalah hasilnya 5/3. Gampang banget kan? Gampang dong. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai perbandingan senilai. Nah, kalau yang tadi kita bahas mengenai, ntar dulu maaf ya. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai menyederhanakan perbandingan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perbandingan senilai. Kita akan langsung ke soal. Karena tadi kita di awal sudah menerangkan rumus dari perbandingan senilai. Rumus dari perbandingan senilai tadi A1 per B1 berbanding A2 per B2 ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal. Nah, soal yang pertama itu ada untuk di situ ya. Kita lihat. Nah, untuk membuat 4 baju, nah dibutuhkan kain sepanjang 7 meter. Nah, Pak Arya menginginkan Pak Arya memiliki kain sepanjang 28 meter. Nah, kalau misalkan 28 meter, berapa bajukah yang dapat dibuat oleh Pak Arya? Nah, pertanyaan itu. Nah, jadi jika 4 baju itu dibutuhkan 7 meter, atau kita balik, 7 meter dapat menghasilkan 4 baju. Nah, kalau misalkan 28 meter, berapa baju? Kan gitu. Nah, di sini ada kain dan baju. Nah, A1-nya apa? A1-nya adalah 7 kain. Ada ya 7 meter kain. Nah, B1-nya adalah berapa? 4 baju. Nah, terus A2-nya adalah apa? A2-nya adalah 28 meter kain. Nah, dan B2-nya itu kita pakai X atau A, inisial A ya. Nah, untuk lebih mudah kita pakai tabel, bisa kita bikin tabel, Nah, setelah bikin tabel, kita bagi 2 tabelnya. Tabel pertama itu adalah kain, tabel kedua adalah baju. Nah, tabel pertama itu kan untuk kain dan baju. Oke, kain 7 meter itu menghasilkan 4 baju. Nah, kalau 28 meter itu menghasilkan berapa? A ya, kita tulis A. Nah, terus kita pindahkan ke perbandingan. Nah, baru kita tulis perbandingannya. Nah, kita kalau senilai kita nggak usah dirubah, sesuai dengan yang tabel. Nah, tadi berapa? 7 per 28. 7 per 28. Nah, terus berapa? 4 per A. Nah, setelah itu tinggal dikali silang. Oke, kali silang berapa? 7 dikali A. 7A dong. Nah, sama dengan 28 kali 4. Berapa? 112. Oke. Nah, terus baru pindah luas untuk mencari A-nya, atau sama-sama dibagi 7 kayak gitu. 112 dibagi 7 hasilnya adalah 16, maka A-nya adalah 16. Nah, kalau misalkan A-nya 16, berarti 28 meter kain itu menghasilkan berapa? Menghasilkan 16 baju. Gampang banget kan? Dong. Kita next. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai, bedanya apa sih, Kak? Kayak gitu. Nah, bedanya kalau misalkan senilai, apabila variabelnya suatu kejadian itu bertambah, maka hasilnya pun yang lainnya akan bertambah juga. Nah, kalau jadi sejajar gitu ya. Nah, kalau misalkan berbalik nilai, ketika variabel bertambah, maka yang lainnya bisa berkurang gitu. Jadi kebalikannya, kalau ini berkurang maka ini bertambah kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah,
contoh soalnya adalah nih, misal di suatu rumah dipekerjakan 8 orang pekerja, 8 orang pekerja. Nah, 8 orang pekerja ini diselesaikan dalam waktu 15 hari. Nah, tuh. Terus apabila ditambahkan menjadi 10 pekerja, tambah 2 ya, berarti 10 pekerja, maka berapa hari rumah itu dapat dikerjakan. Kita kan pakai logika dulu sebelum mengerjakan. Nah, kalau misalkan 8 orang gitu kan, 8 orang tuh itu bisa menghabiskan 15 hari selesai kayak gitu kan, 15 hari selesai. Nah, kalau misalkan 10 orang, lebih banyak orang, maka lebih cepat apa lebih lama pengerjaan waktu di rumah? Berarti otomatis lebih cepat. Otomatis semakin banyak pekerja, maka semakin cepat, semakin rendah. Berarti namanya perbandingan berbalik nilai kayak gitu. Sekarang kita bahas. Nah, kalau misalkan pakai rumus, A1-nya adalah 8 pekerja yang kita pertama. Nah, B1-nya adalah hari 15 hari. Nah, kalau A2-nya adalah 10 pekerja dan B2-nya adalah X ya, belum ketahuan, tanda tanya gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan pakai tabel, kita bikin 2 tabel, yaitu tabel pertama apa? Tabel pertama itu adalah pekerja, tabel kedua hari. Kalau misalkan 8 pekerja 15 hari, maka 10 pekerja A, kita ganti A. Terus kalau tadi kan kita tulisnya sejajar ya, stabil gitu. Stabil gimana sih kayak gitu. Nah, kalau sekarang ini stabil, tapi yang samping kanan yang ada A-nya kita balik. Jadi A-nya di atas kayak gitu. Paham? Jadi kita balik A-nya di atas. Kalau yang tadi kan A-nya tetap di bawah. Sekarang kita balik A-nya di atas kayak gitu. Berarti gimana tuh? Berarti 8 per berapa? 8 per 10 kan sama dengan A ya kan per 15. Nah, baru kita kali silang. Nah, itu hasilnya. Dan hasilnya berapa? Berapa yo? Hasilnya adalah jadi berapa? Nah, berarti kan kali silang tadi berarti 10 dikali A sama dengan berapa? 8 dikali 15. Nah, 10 kali A ya 10 A sama dengan 8 kali 15 120. Nah, kita pindah ruas untuk mencari A-nya. Nah, berarti A sama dengan 120 per 10. Kita coret nolnya, kita hilangkan kita hilangkan nolnya. Nah, maka hasilnya 12 per 1. Berarti A-nya adalah 12. Nah, berarti berapa hari yang harus diselesaikan? Hanya 12 hari. Berarti lebih rendah ya dari tadi yang 8 orang kayak gitu. Oke? Gampang ya? Gampang dong. Oke. Oke, itu adalah salah satu pembahasan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ditambah tadi ada bagaimana kita menyederhanakan perbandingan kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari perbandingan ini? Pertama, kalau misalkan dalam tadi dari soal itu ada bentuk soal cerita di kehidupan sehari-hari, kalian berarti sudah mengira-ngira dong itu untuk apa. Misalkan kalian nanti ke depan jadi bos kayak gitu ya, atau kalian nanti ke depan mau bangun rumah kayak gitu kan, terus kalian butuh berapa pekerja nih, kita bisa menyesuaikan kapan rumah kita selesai gitu. Itu kalau misalkan kalian mau bangun rumah nanti, amin gitu. Kalau misalkan untuk ke sosialnya kayak gitu, ke sosialnya kadang kalian pasti sering kan namanya dibanding-bandingin kayak gitu, entah orang tua kalian kayak sering ngomong tuh kayak si A kayak gitu, nah pintar gitu, ini satu kok kamu enggak, gitu. Nah, kalian bisa menyaring itu semua, Nah, itu kan suatu perbandingan. Kita lihat tadi kan syarat perbandingan ada 2 kayak gitu kan, 2 samakan satuan, sederhanakan. Nah, kita lihat satuannya dulu. Kamu dengan si A itu sama nggak sih gitu kan?
Sama nggak sih kayak gitu? Kalau misalkan kalian satuannya pakai cara makan sama ya, sama-sama makan nasi, otomatis tenaganya pun sama kayak gitu. Kita lihat porsinya, apakah porsinya berbeda? Nah, dia mah si A mah makan nasinya banyak, terus ditambah ayamnya banyak, saya mah nasinya cuma sesendok gitu, sama ayamnya cuma sepotong gitu. Otomatis saya cepat lemah, cepat lelah. Si A mah semangat terus, jadi belajarnya banyak gitu, saya mah sedikit. Nah itu kan berarti kan perlu disamakan. Nah samakan, kalau misalkan nggak disamakan maka tetap akan menjadi perbandingan berbalik nilai gitu kan, akan hasilnya seperti itu. Berarti benar kata orang tua kamu. Tapi kalau misalkan caranya kita sama kesatuan, orang tua tidak menyamakan satuan, langsung ngejudge, memaksakan kita harus sama dengan si A, maka itu salah kayak gitu. Jadi harus disamakan kesatuan. Kalau misalkan A nya makannya banyak, berarti otomatis kamu juga harus makannya banyak supaya tenaga kamu banyak, biar bisa belajar terus, biar semangat terus, nggak cepet lelah, cepet ngantuk kayak gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai yang sama gitu. Nah atau pakai faktor lain, entah kalian nggak perlu khawatir untuk ngerasa sakit hati kalau misalkan dibanding-bandingin. Jadi kalian nggak perlu sakit hati dibanding-bandingin kalau misalkan kalian sudah punya ilmunya. Nah biasanya netizen tuh ya suka membanding-bandingkan tanpa menyamakan satuan. Otomatis kalau tidak memenuhi syarat perbandingan, maka kalian nggak perlu pikirin itu kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan orang membandingkan memenuhi syarat perbandingan, perlu kamu pertimbangkan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat perbandingan, maka perlu kamu tinggalkan kayak gitu. Jadi sesimpel itu ya buat teman-teman semua. Jadi matematika tuh selalu berguna di setiap masa kayak gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jadi kalian nggak sekedar hanya tahu bagaimana cara menghitung perbandingan, tapi kalian tahu bagaimana kalian memahami perbandingan itu untuk apa, hadapi masalah di kehidupan sehari-hari ketika ada orangnya membandingkan kita kayak gitu. Karena kita udah tahu syaratnya apa tadi, samakan satuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.